Halo teman-teman travel lover. Nah, kali ini ketemu lagi dengan saya dan tim Travel Blog. Hari ini kita lagi ada di Waduk Jatiluhur nih, di Purwakarta. Di kesempatan hari ini kita bakalan ngadain mancing bareng dengan komunitas KMWCJ. Nah, kebetulan kita bakalan menuju pulau sana nih. Nah, kita bakalan naik kapal boat itu. Nah, di sini kita nanti ditemani dengan ketuanya sendiri dari KMWCJ, yaitu Pak Diki dan Pak Uus. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk ikutin kita terus di Travel Blog ID. Nah teman-teman, kebetulan kita lagi perjalanan nih menuju pulau tempat kita mancing. Di sini pemandangannya lumayan bagus. Kebetulan tadi habis gerimis di sini, jadi kita sempat nunggu dulu sampai hujannya lumayan reda, baru kita lanjut perjalanannya. Oh iya, for your information nih teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mancing juga ke Waduk Jatiluhur ini, untuk masuk ke waduknya sendiri gratis. Nah, untuk sewa kapal seperti kita, untuk mancing ke lokasi mancingnya nanti, itu per orangnya dibanderol dengan harga 40.000. Nah, untuk perjalanan sendiri kita sampai sana sekitar 30 menitan. Lihat pemandangannya bagus teman-teman. Nah teman-teman travel lover, kebetulan kita sebentar lagi sampai nih di lokasi buat mancingnya. Udah pulaunya di sebelah sana tuh. Kalau teman-teman bisa lihat, kelihatan ya. Pemandangannya juga lumayan bagus, meskipun di sini cuacanya lagi hujan nih, gerimis-gerimis gitu, mendung juga. Tapi pemandangan tetap seru. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai nih di rakitnya punya teman-teman KMWCJ. Nah, bisa dilihat view-nya lumayan bagus. Kebetulan masih mendung nih. Nah, kita lihat keseruan seperti apa nanti mancing bareng teman-teman KMWCJ. Ikuti terus, jangan kemana, tetap di Travel Blog ID. Oke teman-teman travel lover, nah sebelum kita mancing kita preparing dulu alat pancingnya. Nah ini namanya jorang. Jorang ini buat penyangga dari ininya. Nah ini namanya reel. Sini ada benang juga, benang nilon. Sebelum mancing kita setting dulu. Caranya gini teman-teman, sambil dipandu sama Kang Obeng. Ini di sini ada hook, ada timah. Timah ini fungsinya buat pemberat, teman-teman. Nanti ketika hook ini dikasih umpan, si pemberatnya masuk ke air, jadi si umpannya bisa masuk ke air, jadi si ikan bisa makan umpannya, biar nggak ngambang. Nah teman-teman, umpan kita cacing ya. Satu hook, satu cacing. Iya, cantelin aja. Ini. Nah, ya gitu aja. Nah, gitu aja. 3 hari kita demo. Nah, satu lagi. Demo di 5 hari disogulin gitu. Nah, Simo dari Baru digulung. Nah teman-teman, bisa dilihat ini bentuknya unik, namanya kanco. Fungsinya itu buat dudukan si pancing ini biar nggak jatuh, jadi kita bisa tinggal juga. Nah, cara masangnya gini, kita udah ada settingannya, tinggal dimasukin aja. Hop. sok mah ngopi teman. Iya, iya, iya. Nah, Tenang, Bos. Kopi mah. jadi jorang kita bisa dipakai bersender di sini, bertengger. Oh, di selah teh ke diru sih kulisan.
beda ini mah. Mulai membesar ini kakaknya ini. Woi, mantap. Mantap bro. Mantap. Mancing kita bro. Mantap. Ikan merah bro. Ele. Mancing Manila. Halo teman-teman travel lover, nah sekarang kita udah ada di saungnya milik komunitas KMWCJ. Nah di samping saya udah ada Pak Diki nih, boleh diperkenalkan Pak Diki. Pak Diki nih di KMWCJ sebagai apa juga gitu boleh. Kenalin dulu, saya Diki dari KMWCJ. Saya ketua umumnya dari komunitas KMWCJ. Untuk apa ya, untuk berdirinya mungkin? Iya, berdirinya kalau bisa diceritakan berdirinya dulu di tahun berapa? Berdirinya kita tuh 22 November 2012. Udah 8 tahun lah. Iya, udah jalan 8 tahun lebih ya Kang ya. Iya. Nah untuk kegiatannya sendiri di komunitas KMWCJ ini apa Kang? Kalau bisa diceritakan gitu. Kalau untuk kegiatan tuh paling kita mancing, ada baksos juga sih, baksos, terus Mungkin lomba-lomba gitu sering lomba ngadain. untuk event. Iya. Untuk event tuh kita sering ngadain gitu kan. Cuman sekarang mungkin udah banyak beberapa komunitas, Iya. Oke. jadi kita giliran untuk event gitu. Iya. Kalau untuk komunitasnya sendiri nih Kang, kalau yang mau bergabung apakah hanya di Bandung sendiri, Jawa Barat ataupun seluruh Indonesia, siapa aja yang berminat gitu? Untuk anggota yang masuk ke kita tuh sebetulnya bukan dari Jawa Barat aja ya. Iya. Dari Jawa, Kalimantan juga banyak sih yang masuk gitu kan. Jadi katakanlah kalau misalkan KMWCJ itu kebetulan anggota kita lebih banyak gitu kan. Anggota kita nyebar gitu. Nggak ruang lingkupnya nggak Jawa Barat aja. Iya. Oh, tapi kalau untuk kayak perwakilan gitu, cabang-cabangnya region apakah hanya di Jawa Barat ataupun tiap kota atau tiap provinsi gitu bikin kayak guyubnya gitu? Nah mungkin untuk sekarang kalau misalkan Korwil tuh untuk seputaran Jawa Barat aja untuk sekarang. Iya. Karena kita belum punya anak cabang untuk di luar pulau gitu. Iya. Kalau untuk misalnya nih saya tertarik atau dari teman-teman travel lover nih ada yang tertarik ingin bergabung dengan KMWCJ, caranya seperti apa Kang? Apakah registernya seperti apa? Apakah ada harus mampir ke halaman Facebook tertentu atau media sosial tertentu gitu? Kalau untuk gabung sih mungkin pertama gabung dulu ke grup ya, grup Facebook. Kita punya grup Facebook ya, cuman memang kebetulan kita berjalannya di Facebook dulu sih untuk sementara. Nggak ribet sebetulnya masuk. Kita kan lagi proses KTA nih sekarang. Nah tapi kebetulan kalau misalkan berjalan anggota makin banyak, itu kan susunannya dari Korwil tuh. Iya. Nah susunan KTA-nya mungkin gitu kalau untuk gabung sih. Oke. Kalau untuk halaman Facebooknya sendiri buat teman-teman nih pasti ada yang kepo nih, aku mau bergabung gitu. Nama Facebooknya sendiri, nama fanspage-nya atau komunitasnya apakah kalau boleh tahu di share ke teman-teman? Komunitasnya tuh KMWCJ, Komunitas Mancing Waduk Cirata Jatiluhur. Nah itu. Oke teman-teman, boleh diulang lagi mungkin Kang sekali lagi ya. Halaman Facebooknya. Halaman Facebooknya KMWCJ, Komunitas Mancing Waduk Cirata Jatiluhur. Oke, boleh teman-teman save ya. Nanti di deskripsi juga kita akan simpan untuk alamat Facebooknya, untuk grupnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin gabung bisa langsung mampir. Oke. Nah, selanjutnya nih Kang, kalau untuk teman-teman awam nih dari kita yang belum ikut member, apakah kalau mau mancing di sini, apakah bisa langsung atau gimana gitu Kang?
Oh bisa, kalau misalkan baru gitu kan, baru tuh boleh, bebas sebetulnya kalau mancing tuh nggak masuk anggota pun bisa sebetulnya. Cuman kalau misalkan kita berkomunitas, kita kan lebih banyak saudara lah. Iya. Nah gitu, intinya ke situ sih. Oke, iya. Jadi teman-teman kalau ada yang hobi mancing juga disarankan nih mendingan gabung aja ke grup atau ke komunitas. Jadi enak, selain kita nambah temen, relasi, juga ketika kita mau mancing itu tahu tempat-tempat yang bagus, kan dikasih rekomendasi gitu daripada mancing sendiri, bingung sendiri ya. Oke Kang, nah untuk manfaatnya sendiri nih selain dari nambah relasi, mungkin dari teman-teman yang gabung di komunitas KMWCJ ada apa lagi mungkin gitu? Kalau untuk manfaat mungkin banyak ya, manfaat kita jadi saudara banyak, istilahnya mah jadi inilah, banyak saudara banyak rezeki kan gitu kan. Nah jadi kalau seumpamanya kita perlu sesuatu pun, istilahnya kalau di jalan nih seumpamanya ada masalah atau apa gitu kan, kalau banyak saudara enak tinggal kontak-kontak, itu sih manfaatnya, silaturahmi intinya gitu kan. Oke Kang, mau nanya juga nih, kalau untuk agenda mancingnya di komunitas apakah misal tiap minggu ada, atau misal seminggu 3 kali atau 2 kali di weekend atau di hari-hari tertentu gitu? Nah kalau untuk mancing biasa tuh paling kita dari seminggu tuh sebetulnya upload terus ya, jadi giliran gitu. Giliran, jadi kita misalkan Senin nih berangkat, Selasa udah ada yang pergi lagi gitu. Jadi giliran. Jadi siapa teman-teman di komunitas nanti kayak bikin jadwal lagi gitu ya, siapa yang gitu. mau mancing bareng Nah, gitu. Oke, tuh teman-teman jadi enak, meskipun teman-teman bingung mau liburan mancing gitu, tinggal gabung di grup, nanti tinggal ngobrol aja, jadi kita bisa sharing siapa nih teman-teman yang mau mancing di hari tertentu, jadi enak, jadi udah ada teman yang nggak sendiri banget gitu. Itu mungkin salah satu keunggulan atau enaknya ikut komunitas, apalagi komunitas KMWCJ ini. Nah, untuk di KMWCJ ini apakah mancingnya hanya di daerah kawasan Waduk Jatiluhur aja, atau mungkin ke tempat-tempat lain di waduk-waduk lain, atau mungkin danau seperti itu? Sebetulnya kita nggak dominan mancing di Jatiluhur juga sih. Nah, kebetulan kan nama komunitasnya Cirata Jatiluhur. Nah, kadang kita ke Cirata juga kalau mancing, Saguling juga. Cuman kita kemarin-kemarin ada tur ke Wadas Lintang lah. Wadas Lintang. Di Wonosobo. Oh, dari Wonosobo sampai Wonosobo teman-teman, lumayan gitu. Jauh, Jawa Tengah. Paling gitu sih. Iya. Oh, jadi sekalian jalan-jalan, touring. Enak kita mancing juga gitu. Jadi serunya double. Jadi ada yang hobi mancing, hobi touring, kena semua. Oke, paling itu saja sih Kang yang dari kita. Siap. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya ya Kang. Mari kita lanjut mancing bareng. Siap. Halo teman-teman traveler. Nah, berikutnya kita udah ketemu nih sama Kang Uus ya Kang ya, dari komunitas KMWCJ. Nah, KMWCJ itu apa Kang? Kalau bisa dikasih lagi. KMWCJ itu komunitas mancing waduk Cirata Jatiluhur. Akang di KMWCJ sebagai apa Kang kalau boleh tahu? Kalau saya di KMWCJ sebagai pengurus, pengurus admin kalau di Facebook, tapi ya udah untuk pengurus keseluruhan KMWCJ. Oke. Nah, mungkin teman-teman kalau nanti ada yang mau join, ngechatnya langsung Bisa. yang bales ya Bisa sama ke Kang Uus. saya, ke teman-teman pengurus yang lain juga bisa. Oke Kang, kalau mau nanya-nanya nih, kalau misalnya operasional buat bisa mancing ke sini, mungkin dari tadi kita sewa kapal ini sampai ke alat-alat sama beli umpannya, kira-kira butuh berapa nih biayanya? Kalau untuk bukan kapal ya, bukan perahu. Kalau di sini itu disebutnya bargas. Oh, bargas. Bargas. Kalau bargas itu tergantung dari zona dari spot mana yang lokasi yang kita tuju. Yang terdekat itu 25.000 PP.
pulang pergi. Terus kalau yang jauh sampai ini kan ini astap namanya. Iya, astap. Spot astap itu 35.000 sampai 40.000 tergantung muatan yang dibawa juga. Muatan satu orang bisa lebih mahal, Iya. tapi muatan banyak bisa lebih murah Oke. gitu. Untuk harganya sendiri, maaf Kang tadi itu per orang ya Kang ya? Per orang. Per orang. Jadi orang. harga per orang bukan. Untuk harga rakit beda lagi, itu sewanya per orang 10.000. 10.000 Jadi bukan per rakit tapi per orang. per orang. Rakit biasanya ada 4 gawang untuk mancing. Kalau diisi satu ya tetap aja bayarnya cuma satu. 10.000, bukan di booking satu rakit. Iya. Harganya jadi 50.000 kan, hanya Oh. 10.000 aja. Iya, jadi per gawang itu per tiang ini ya Kang Per ya? tiang. Kalau bisa dilihat teman-teman Nah, mungkin ada 1, iya. 2, 3, 4 sekitar 4 gawang berarti 4 ini ya. gawang, berarti 40.000. 40.000. 24 jam. Sehari. Bukan setengah hari, 24 jam full. Jadi full buat teman-teman bisa mancing Betul. sepuasnya selama 24 jam di sini dengan Pak 10.000 doang. 10.000 gitu. aja. Nah, Untuk apa lagi? nah kalau untuk umpannya sendiri Kang, apakah tadi kan kita sempat beli-beli nih, itu apa aja sih? Terus berapa kisaran harganya? Itu kalau Persiapan. umpan itu Kayak berapa macam? Kayak Umpan tadi. dari bisa cacing, iya. lumut, Hmm. terus apa? Pelet. Pelet. Biasanya pelet ikan Iya. nila, ikan emas itu makannya itu. Peletnya. Kalau untuk lumut itu biasanya beli itu 10.000 sudah 10.000. cukup. Sudah cukup, itu udah bisa 24 jam. Kalau untuk cacing itu lebih dari segitu mungkin. Kalau cacing kan Iya. lebih boros. Iya, lebih boros. Bisa 30.000 baru cukup 24 jam. 24 jam. Berarti kalau untuk lumutnya sendiri itu tadi sebaskom itu ya Kang ya? Sewadah tadi ya? Sewadah Oke. tadi. Untuk peralatannya sendiri Kang, mungkin kisarannya di berapa? Mungkin ada teman-teman pemula nih pingin mancing banget, terus belum punya alat-alatnya, kemudian pingin beli nih. Nah, berapa sih budget yang perlu dipersiapkan gitu buat beli joran kayak gini? Kalau joran variasi ya, gimana joran, gimana kelasnya, bukan kelas lah, gimana Jenisnya mungkin ya? jenisnya. Dari joran kan ada bahan bagus, ada Iya. dari karbon, ada yang fiber juga ada. Hmm. Kalau dari fiber ini rata-rata kisaran dari yang murah 300 sampai 1,5 juta juga ada. Nah, kalau yang dari sutet itu paling murah itu dari karbon itu 700.000 700.000 sampai sekitar 2 jutaan. 2 juta itu. 1 set 7 pieces. Oh, 7 jadi pieces. oke. Nah, pemancing biasanya makanya ada yang 5 pieces, ada yang 7 pieces. Nggak tahu, Tergantung selera mungkin. tergantung ya. selera, Iya. nggak tahu apa. Pokoknya ganjil aja gitu. Iya, ganti ya. Nah, jadi teman-teman sekali mancing ini uniknya di sini, kalau teman-teman di sini nih di komunitas KMWCJ, sekali mancing itu satu orang bisa 5 sampai 7 Tujuh. pancing sekaligus gitu. Jadi seru juga kalau dapat satu bisa saut-sautan satu-satu gitu. Oh iya. Biasanya kan kita mancing agak lama nih, misalnya ada yang apakah di sini kalau lapar, misalnya teman-teman yang lagi mancing di sini lapar pingin beli sesuatu, apakah ada yang jual ke sini anter atau kita harus bekal gitu? Kalau untuk makanan sebaiknya bekal ya, bekal. Kalau makanan-makanan ringan untuk cemilan, makanan minuman, bekal dari dermaga atau dari darat ya, Iya. sambil jalan. Kalau untuk nasi nanti kalau dibawa dari darat kan mungkin basi ya. Paling bisa pesen Bisa ya? pesen ke yang pemilik rakit atau yang ngelola rakit. Kalau ini untuk di Jatiluhur ya, tapi untuk di Cirata lain lagi. Penjual itu seperti kayak di pasar lah. Oh, 10 menit sekali Lewat. dia ada perahu jualan nasi gitu. seru juga teman-teman Eh, ternyata. Nanti mungkin coba deh di spot Iya. di Cirata juga ya. Iya. Itu kayak pasarnya. Iya, iya. Gitu. Kalau dari Akang sendiri nih Kang, udah sering kan mancing di sini ya. Biasanya ikan yang paling banyak didapat itu ikan apa Kang kalau di Akang? Ikan Di Jatiluhur. kalau target itu semua pasti targetnya ikan-ikan nila mujair. Mujair kalau disebut di sini itu ikan nila mujair padot gitu kan. Padot. Besarnya bisa sampai
2 kilo, 2 kilo setengah, 1 kilo setengah gitu kan. Itu Besar udah disebut juga. badot, tapi kalau yang kecil-kecil lah biasa lah. Iya. Itu mah Anakan, hiburan. Oke. Tapi kalau untuk mancing di Jatiluhur di alam terbuka begini kan ikan banyak macamnya. Iya. Ada ikan mas, ikan patin, ikan boboso juga ada, lalawak juga ada, golsom juga ada, banyak lah, banyak macam ikannya. Iya. Gimana, jadi kalau mancing di alam begini gimana umpan, ya itu yang akan didapat. Oke. Seperti kalau lumut pasti dapatnya ikan nila, nggak mungkin Iya. ikan mas gitu. Iya. Oke, teman-teman. Jadi umpan juga menentukan Nah, tangkapan. Tangkapan, Iya. betul sekali. Oke. Ini kan kita udah sewa rakitnya nih, tempat buat mancing seharian atau 2 hari, mungkin ada yang pingin 2 hari, 3 hari. Apakah udah disediain kayak listrik kayak gitu-gitu, lampu, apakah ada biaya lagi? Kalau listrik tidak disediain, paling kita bawa sendiri lampu charger, lampu emergency, Iya. atau kita bawa Headlamp. power bank seperti itu. Untuk bisa mancing 24 jam karena malam kan tidak ada listrik kalau di rakit-rakit sini. Misalnya mancing malam, apakah buruannya lebih beringas gitu Kang, atau biasa aja, sama aja? Kalau malam justru kalau malam lebih kurang ya. Lebih kurang. Kalau ikan makan sangutan lah, kalau bahasa kita sangutannya kurang Iya, kalau malam. sangutan. Kalau siang ya lebih bagus kalau siang. Cuman ini posisi mendung begini ini kurang, cuaca kurang bagus. Lebih panas lebih bagus. Oke. Jadi teman-teman kalau ada yang mau mancing juga, dapat rekomendasi dari Kang Uus, pilih cuaca yang bagus, mungkin lagi pas cerah atau lagi pas panas, malah ikannya lagi banyak, lagi saut-sautannya bagus, jadi Betul. cepet dapet ikannya atau buruannya seperti itu. Kalau dari Akang sendiri nih Kang, dari komunitas KMWCJ sama dari Akang pribadi, rekor mancing udah pernah sampai berapa lama gitu? Kalau saya mancing nggak lama sih, rata-rata sehari, paling lama 2 hari, dua kali 24 jam. Tapi kalau temen saya ada yang seminggu, 3 minggu juga sampai sehari, 3 minggu itu total dirakit, nggak pulang-pulang sampai 3 minggu gitu. Jadi hampir sama kayak melaut ya kan? Nah, kayak melaut, baju Tapi- dibeliin, iya. gitu kan? Baju dibeliin, makanan dibeliin, semua disiapin, dibeliin. Oke. Gitu, ada temen sampai segitunya gitu. Kalau mungkin dari komunitas KMWCJ biasanya suka ngadain event mancing gitu Kang, biasanya kapan gitu Kang? Mungkin ada info. Event kalau itu nanti tergantung anggota ya, anggota keseluruhan permintaannya pengen diadain acara mabar ya, disebutnya Iya. mabar event. Itu kadang-kadang 6 bulan sekali diadain. Tapi kalau untuk komunitas lain itu hampir kalau di itu hampir 2 minggu sekali, 2 minggu sekali terus ada event acara. Jadi kayak mabar komunitasnya gitu ya, yang besarnya gitu ya Kang? Komunitasnya Oke. tiap komunitas ada acara-acara sendiri. Oke. Jadi kalau di itu ya 2 minggu sekali ada acara. Di balik keseruan memancing di Jatiluhur, ternyata ada sejarah yang luar biasa juga loh travelover, salah satunya. Waduk ini memiliki luas kurang lebih 83 km persegi, serta keliling waduknya sendiri 190 km. Elevasi permukaan air normal lebih dari 107 meter di bawah permukaan air, membendung aliran sungai Citarum di Kecamatan Jatiluhur. Nah, nama asli dari waduk ini adalah Waduk Insinyur Haji Juanda yang dibangun pada tahun 1957. Pembangunan waduknya sendiri dilakukan oleh perusahaan asal Prancis, yaitu Compagnie Française d'Enterprise. Pemberian nama Insinyur Haji Juanda ini sebagai salah satu penghormatan kepada beliau sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia yang bekerja keras memperjuangkan pembiayaan pembangunan Waduk Jatiluhur ini. Oke, travelovers. Nah, untuk saat ini kita untuk mancingnya udah selesai nih. Kebetulan udah jam 3 juga. Nah, kebetulan kita udah mau perjalanan menuju darat, menuju parkiran. Nah, kita karena cuaca kurang mendukung nih, karena mendung dari tadi pagi juga sempat hujan terus ya, Kang Diki ya. Jadi kita cuma dapat segini nih. Nah, ini mungkin ikan nila sama nila semua. Nah, buat teman-teman nih sedikit informasi, selain mancing kan esensinya dapat ikan nih. Selain itu kalau dari Kang Diki sendiri, kalau mancing itu
apa ya istilahnya, feel yang didapat selain dapat ikan tuh apa lagi gitu? Kalau menurut saya sih kalau mancing itu intinya hiburan. Iya. Nyari ikan nggak dapet juga hiburan. Iya. Sama. Jadi mancing itu menyenangkan. Iya. Meskipun kita dapat ikannya sedikit, tapi bisa kita kumpul sama teman-teman, Itu. bisa ngobrol, mungkin itu keseruan juga. Mungkin kalau dari Kang Uus seperti apa nih? Selain dapat ikan gitu, feel yang didapat. Nah. Feel yang view-nya ya, view-nya, View. santainya gitu ya. Iya, Kita mancing betul. itu bukan cari ikan, tapi cari kepuasan Nah, batin yang kena. Nah, itu teman-teman. Santai, rock and roll asik. itu mungkin teman-teman juga yang hobi mancing paham lah apa yang esensi dicari gitu. Selain dapat ikannya, kita dapat apa lagi gitu. Nah, teman-teman, untuk ikan yang kita dapat tadi mau kita rilis nih bareng Kang Diki. Kita rilis ya. Teman-teman mungkin bisa lihat. Siapa tahu bisa lebih besar lagi nanti kalau kita mancing ke sini bisa kita tangkap lagi. Jadi bapaknya. Jadi bapaknya berat. Masih kecil-kecil. Lihat dari alasan malah. Ini yang besar juga. Ya. Sampai ketemu lain waktu. Oke teman-teman travel lovers, kebetulan acara kita udah selesai nih, mancing bareng teman-teman dari komunitas KMWCJ, komunitas mancing Waduk Cirata Jatiluhur. Nah, kita sekarang udah di parkiran nih, udah di daratan. Gimana teman-teman, menurut teman-teman pengalaman baru bukan? Terutama pengalaman juga buat saya dan teman-teman travel blog sekaligus tim. Ini merupakan pengalaman baru kita mancing di danau bareng teman-teman komunitas. Jadi kita tahu feel-nya kalau mancing di danau itu seperti apa. Nah, untuk teman-teman yang berminat atau ingin bergabung dengan komunitas mancing, khususnya teman-teman yang ada di Bandung, bisa langsung nanti ikuti aja fanpage atau grup dari Facebook teman-teman dari komunitas KMWCJ Bandung. Nanti kita kasih tahu di link deskripsi kita. Kami dari tim Travelblog pamit undur diri. Jangan lupa ikuti terus travelblog.id. Dadah. Hai travel lover, kalau travel lover suka sama videonya, jangan lupa like dan subscribe channel kita ya, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Travelblog. Dan kalau kalian punya ide tempat menarik lainnya, boleh kasih tahu kita melalui komen di video ini ya. Sampai jumpa di video Travelblog selanjutnya.